Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para subscriber, para followers, dan para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin, dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan meluruskan sebuah penyampaian dakwah dari seorang kiai yang sangat sepuh, ketua lagi, yang seharusnya dia itu tidak menyampaikan seperti itu. Sangat disayangkan sekali. Mengingat usianya yang sangat sepuh. Terus posisi jabatannya lagi. Kenapa? Karena di dalam video itu banyak perkara-perkara yang tidak elok dan menyimpang. Di antaranya analogi dangkal. Terus yang kedua, propaganda. Terus yang ketiga, mengada-ngada. Dan yang keempat, sok bijak. Ya, sok bijak yang dibalut dengan pencitraan. Yang kelima, membodoh-bodohkan orang lain, padahal pada kenyataannya dirinya itu yang tidak tahu. Ya, saya nggak bilang bodoh, tidak tahu atau kurang paham. Terus yang keenam, pembodohan umat. Dan yang ketujuh itu adalah pembelokan sejarah dan penghapusan sejarah. Hanya karena ambisi ingin membela kaum Ba'alawi, sehingga kiai sepuh ini terpaksa dan mengorbankan dirinya, terjerumus dalam 7 hal yang sudah saya sebut itu. Ya, kasihan ya. Baik teman-teman, yuk kita dengarkan videonya secara seksama biar tidak salah paham. Selamat mendengarkan. Ngomong gini, nanti kan muncul nanti yang nolak-nolak ini, nanti yang apa? Muncul nanti yang ya pokoknya goblok-goblokan lah. Gitu. Saya biasa saja. Dan ini bukan atas nama saya sebagai Rais Am, atas nama Miftahul Akhyar. Ya. Kasihan nanti PB-nya nanti. Ada yang mau geruduk PBNU katanya. Piro jumlah wakmu abing geruduk per BNU. Macam-macam lah. Ya itulah orang-orang, ya karena itu anak-anak kita semua ya kita. Sebenarnya kita ini sayang. Ibaratnya anak kita, anak kita gegeran nambah enak tonggo. Seorang yang bijak itu nyeneni anak tonggo apa nyeneni anak dhewe? Anak dhewe bila perlu diajar. Gitu. Lah saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini mbelani habaib, gak mbelani keluarga Wali Songo. Saya ini juga nek diurus-urus si ono kok jalur-jalur Wali Songo itu masih ada. Apalagi ribut-ribut bab nasab sudah, Masya Allah. Ya Allah, ini di belakangnya tentu ada jeragan-jeragan yang long. Ini ya sedikit saja saya. Mestinya wong ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib, para pejabat. Habib yang benar loh ya.
Karena Habib itu ya ada yang benar dan tidak benar itu loh ya. Ya kalau yang kita mau yang tidak benar ini. Itu. Semua jenis kabilah manusia ada yang benar ada yang tidak benar. Nah gitu. Ya yang kalau mau dakwah dandan yang tidak benar. Jangan terus digebiak uyah. Semua dikeprui kabeh. Hilang khazanah kita. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman. Loh memang pada zaman itu Hadramaut itu memang apa? Sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Apa tidak ada orang besar? Ada, tapi pewarisnya yaitu tadi min ahlil badawa, orang-orang badui, orang-orang desa, orang-orang gunung, orang yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat. Jadi sehingga ini tercecer. Banyak sebetulnya tarikh sejarah yang hilang. Jadi termasuk pada abad ke-5, ke-6, awal-awal abad ke-7. Ya. Hadramaut ini kan asal usul dari Hadramaut. Itu memang tidak ada. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah. Artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Bahkan waktu itu Hadramaut itu masuk ke wilayah Arabia, Mamlaka Arabia lah katakan, negara Arab. Jadi tidak ada semacam yang apa ya secara tertentu, tidak ada. Baru awal-awal abad ke-7 lahirlah ahli sejarah. Jadi memang tokoh-tokoh saat abad ke-6, ke-5 itu tidak tertulis. Lalu minta apa? Tidak ada memang. Lah kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh. Ya, ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5, ke-6 itu? Situasi kok minta-minta? Ya cukup. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dalam fikih-fikih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, ya, wafat tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godob-godoban, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Lah muridnya Albani itu namanya Syukri Murad, Murad Syukri apa Syukri Murad, itu juga
Dan itu yang banyak dipakai di Indonesia ini, ditiru-tiru itu, nolak nasab-nasab. Loh ini adzan ya. Sampai Jadi begitulah teman-teman videonya. Baik, yuk kita kaji satu persatu. Yang pertama, apa ya, merasa dirinya yang paling ilmiah. Ini ada penolakan katanya yang tidak ilmiah, penolakan yang berdasarkan benci-bencian. Ini penolakan terhadap sesuatu yang hak, ya seolah-olah seperti itu. Ini yang pertama. Jadi beliau ini ya, kalau seorang sepuh pendakwah, kan konsep dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan. Apa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi konsep dakwah itu dengan hikmah dan mau'izah al hasanah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Satu pendapat ulama tafsir yaitu Ibnu Jarir mengatakan bil hikmah itu dengan Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita dengarkan dari awal penyampaiannya, tidak ada satu kalimat dari Al-Quran maupun dari hadis. Ya, baik. Terus yang kedua, mau'izah hasanah. Nasihat yang baik. Saya kira di dalam penyampaiannya itu tidak ada nasihat yang baik. Yang ada ya mengada-ngada. Katanya ada juragan-juragannya, itu kan mengada-ngada. Terus yang ada juga analogi cacat. Kami dan kawan-kawan, para pejuang kebenaran itu kan menyampaikan yang ahad bahwa nasab ba'alawi menurut kajian ilmu nasab itu tidak nyambung dengan fakta, dalil, sumber yang jelas, dan sumber-sumber yang valid. Dan selama ini kaum Ba'alawi tidak pernah menjawab dengan dalil. Para muhibbinnya pun juga tidak pernah menjawab dengan dalil. Hanya saja mereka bertahan dalam syuhra wal istifadah yang disampaikan oleh Kiai Simbah Yai Sepuh itu dalam akhir videonya. Syuhra wal istifadah. Tapi mereka mengabaikan syarat syuhra wal istifadah yang 4. Nih. Terus yang ketiga, ya, ada sebuah propaganda seolah-olah ada yang mau menggeruduk PBNU sampai nyinyir piro jumlah awakmu. Padahal seharusnya pemimpin tidak seperti itu. Ya dikritik ya boleh-boleh saja, iya. Tapi kalau nyinyir kepada anggotanya atau kepada masanya di bawah, kalian yang ada di atas itu semua barokahnya dorongan dan dukungan yang ada di bawah. Kalian semua menjadi luar biasa, yaitu karena para pengikut-pengikutnya yang di akar rumput. Jadi kok nyinyir gitu loh. Seharusnya ini tidak disampaikan oleh seorang kiai yang sepuh. Terus berikutnya analogi dangkal. Jadi polemik nasab itu dianalogikan seorang anak yang sedang geger dengan anaknya tonggo. Padahal kalau diartikan geger,
Penyebab geger pertamanya itu siapa? Penyebab geger pertamanya itu adalah mereka, para kaum Ba'alawi itu, yang sudah towo, yang sudah jahat, semena-mena, mentang-mentang, membatalkan nasab siapapun, dan menghina siapapun, dan mencaci siapapun. Ini Kiai ya, semoga ini video ini sampai di telinga beliau. Dalam akidah yang tertulis di kitab mereka, jadi mereka itu, bagi mereka halal mencaci, menghina, dan menyakiti orang lain. Karena ada salah satu leluhur mereka yang mencaci para sadeh, para ulama di masanya. Ketika ditegur, apa jawabannya? Biarkanlah, karena itu mendapatkan izin langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak melakukan apapun kecuali dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di sini ini adalah pengembangan daripada akidah leluhurnya. Di antaranya. Terus, baik kami terima ini adalah geger anak sendiri katanya, yang dia katanya ya cinta apa. Jadi ini hanya bisa dijawab dengan satu hadis saja. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik kalian ialah kalian yang paling baik terhadap keluarganya. Keluarga di sini bukan hanya istri. Anak pun juga seperti itu. Iya. Dan katanya baginda, saya yang paling baik terhadap keluargaku. Ya. Baik, kembali kepada masalah geger polemik ini. Pertama yang menyulut api polemik ini ialah kaum Ba'alawi. Yang terus-menerus menanam kebencian dan kedengkian terhadap para wali songo dan anak cucunya. Yang semenah-menah mereka itu membatalkan nasab wali songo tanpa bukti dan dalil, tanpa ilmu. Ini Kiai yang kalian bela. Katanya di video ini mengaku kalau diurus-urus ya termasuk dzurriyyah wali songo, anak cucu wali songo. Bagaimana perasaan Anda ketika wali songo itu dibatalkan nasabnya? Oh, kalau itu oknum misalnya, katanya kan Habib ada yang baik, ada yang tidak baik, itu oknum. Baik. Ini oknum hanya si pirang yang selalu membatalkan nasab wali songo ke atas maupun ke bawah. Baik. Kami kasih bukti satu. Kasih bukti satu dalam kitab buku yang sudah dikeluarkan oleh mereka dan disebarluaskan. Buku yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi yang katanya itu ditulis dan disusun oleh tim Persatuan Umat. Di dalamnya itu mereka membatalkan 3 wali songo, membatalkan nasabnya 3 wali songo yang berpongkol kepada Said Soleh bin Syekh Abdul Qadir Jailani. Ingat, 3 nasab wali songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Giri, yang nasabnya itu sudah diteliti nyambung terhadap Said Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu dibatalkan. Pernyataan tertulis yang ditulis dalam buku mereka, yaitu Keabsahan Nasab Ba'alawi. Ini dalam rangka mengurusi nasab mereka, tapi di sisi lain masih mengikut wali songo. Dan lebih kejam dari itu, mereka itu memfiktifkan Said Soleh bin Syekh Abdul Qadir Jailani. Memfiktifkan. Biar jelas. Di bagaimana perasaan Anda ketika Anda misalnya nyambung nasabnya kepada Sunan Gunung Jati atau Sunan Kudus atau Sunan Giri.
nasab beliau-beliau itu dibatalkan, bahkan kakek moyangnya difiktifkan oleh mereka. Bagaimana perasaan Anda? Apakah tidak ada keinginan dalam hati Anda untuk menasehati Bang Alawi? Ini bukan oknum deh. Ini tim persatuan umat. Tim persatuan kaum Bang Alawi dan para kiai yang menjadi muhibbin Bang Alawi. Saya kira kiai-kiai itu yang masih keturunan daripada 3 wali songo itu pasti tidak enak tidur. Kalian telah mendukung dan membantu kelompok yang membatalkan nasab ketiga wali songo. Saya sampaikan kepada teman-teman, mereka itu kewalat wali songo. Karena upaya mereka menjatuhkan, menyakiti, dan membatalkan nasab wali songo. Seperti itu teman-teman ini. Ini terlalu baik. Terus, apakah juga tidak ada rasa peduli kiai ini ketika mereka mendajjal-dajjalkan para pendahulu kita? Dan kemarin Faisal Assegaf itu sudah menghina muassis kita, muassis NU. Waduh, dengan kata-kata yang tidak pantas dan tidak bisa kami gambarkan, kami contohkan, karena terlalu parah. Belum lama ini, Kiai Ma'ruf Amin dicaci dengan sebutan babi. Pendahulu kita kan, pendahulunya dia yang meneruskan jabatan dan perjuangan Kiai Ma'ruf Amin. Bagaimana Kiai Ma'ruf Amin dihadang di Madura kemarin? Karena menjadi wakilnya Jokowi, langsung dianggap PKI. Dan disiarkan kepada umat ini PKI mau datang ke Pamekasan. Sehingga umat semua terprovokasi oleh itu. Dihadanglah Kiai Ma'ruf Amin. Ada beritanya di YouTube. Silahkan dilihat. Dan bagaimana karena masalah adzan, Menteri Agama dihina oleh mereka langsung. Dan bagaimana istana kita, istana negara, didajjal-dajjalkan dan diiblis-ibliskan oleh mereka. Kalau kita kembali ke Hittoh, Subhanul Waton, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Itu kan. Pusaka hati wahai tanah airku. Kan itu. Jangan mengkhianati jabatannya. Jadi yang tidak peduli terhadap leluhurnya, yang tidak peduli terhadap kakek moyangnya, mereka tidak bersyukur kepada Allah atas anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah terindah yang sudah dikasih kakek moyang yang mulia. Tidak bersyukur. Aniskurli wali walidaika wa ilayyal masyir. La haula wala quwata illa billah. Baik teman-teman, ada 2 poin yang sangat penting. Yang pertama, pembodohan umat. Bahwa tuntutan kitab sezaman di dalam mengisbat nasab itu dianggap bodoh. Padahal kitab-kitab nasabah itu semua mencatat, kitab-kitab nasabah, pakar nasab, ahli nasab, itu mencatat dalam kitab Rosail, dijadikan metode kedua, Kutubun Nasabin al-Abdal. Terus dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab, Tunasabatin Mautukin bihi, catatan para ahli nasab, pakar nasab yang terpercaya. Dalam kitab Al-Muqaddimat, Ar-Ruq'ah, catatan, manuskrip, itu ada semua.
Terus sekarang bahwa catatan kitab-kitab zaman manuskrip itu dianggap bodoh. Belajar dulu dong. Seandainya syukro wal istifadohnya mereka itu memenuhi syarat, pasti kita diam. Dan dengan menjustis yang menolak itu, tidak ada yang menolak kecuali Wahabi dan Syiah. Nanti diketawain sama orang Wahabi dan orang Syiah. Menuduh orang lain tidak ilmiah. Jenengan menyampaikan itu ilmiah apa enggak? Apa dasar keilmuannya? Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis? Tidak ada. Dalil dari pernyataan para ulama? Tidak ada. Satu kalimat pun. Dari awal penyampaiannya sampai akhir penyampaiannya. Tidak ada. Merasa ilmiah. Kan lucu. Allah karim. Nah, ini pembodohan umat. Yang kedua, pembelokan sejarah dan penghapusan sejarah. Baik, katanya Hadramut itu bukan bagian dari Yaman. Oke, sepakat. Tapi itu kebelal Islam. Wabadal Islam, di era kepemimpinan Bani Umayyah dan di era kepemimpinan Abbasiyah, Yaman dan Hadramut itu bagian dari negara Islam. Baik, dia berbohong. Katanya orang-orang Hadramut, keturunannya, pewarisnya itu Badawa, orang-orang desa, orang-orang primitif, tidak ada tokoh-tokoh intelektual. Karena situasi dan kondisi negara tersebut yang selalu dilanda peperangan. Aduh. Jenengan ini menuduh orang lain bodoh. Tapi jenengan sendiri pemahamannya dan pengetahuannya itu tidak sampai kepada itu. Terus siapa yang bodoh? Baik, akan kami sampaikan dan akan kami ajari. Banyak tokoh-tokoh intelektual dari Yaman, dari keturunan Himyar, mulai dari abad pertama, seperti Wahab bin Munabbih, itu orang Yaman, Son'a, keturunan Himyar. Kana aliman ikhbariyan qassasan. Wa ahli hadis, Wahab bin Munabbih. Dan saudaranya Hammam bin Munabbih mempunyai sahifah. Sahifah Hammam bin Munabbih. Catatan hadis yang katanya jenengan nomaden, orang Badawa. Berarti jenengan dong yang kurang jauh pelisirannya. Sing kurang atau pelisirannya ternyata jenengan. Atau paling sering keliling dunia ya, cuma rekreasi bukan ngaji kan. Makanya kalau keliling dunia ya ngaji lah. Biar nggak cuma jauh pelisirannya tapi nggak ada ilmunya kan gitu. Baik, Wahab bin Munabbih itu punya seorang murid yang bernama Abdul Malik bin Hisham bin Ayyub al-Himyari. Kalau kita mendengar al-Himyar, ya pasti orang Yaman. Dan Yaman ba'dal Islam menyatu, Hadramut ba'dal Islam menyatu dengan Yaman. Nah, Abdul Wahab ini yang menulis tarikh, bukan Abdul Wahab, Abdul Malik bin Hisham ini yang menulis dan memperbarui kitab sejarah tertua yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Oleh karena itu diperbarui oleh beliau sehingga menjadi kitab tarikh Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham yang masyhur dengan tarikh Ibnu Hisham.
Walaupun sebelumnya juga ada sejarawan Muslim seperti Sayyidina Urwah bin Zubair ibn Awam dan Abban bin Utsman bin Affan yang menulis sejarah Islam. Baik, kembali kepada Abdul Malik bin Hisham bin Ayyub al-Himyari. Beliau itu menulis kitab yang diberi judul Kitabut Tijan fi Muluki Himyar. Yang perawinya itu semua adalah Wahab bin Munabbih. Jadi kalau jenengan tidak ada kitab sejarah di sana itu sampai ke abad ke-7. Ini abad pertama loh. Sampai ke abad kedua. Baik. Di abad ketiga, Imam Tobari menceritakan tentang mazhab pertama yang masuk ke Yaman ialah mazhab Al-Ibadiyah yang menguasai Hadramut. Kalau kata jenengan, oh itu kan Yaman, ini Hadramut. Mazhab Ibadiyah ini menguasai Hadramut selama 1 abad. Akhirnya mereka itu dikalahkan oleh golongan-golongan gerakan Abdullah bin Saba. Di antaranya Al-Qaramithah. Begitu. Akhirnya Hadramut berada di bawah kekuasaan Al-Qaramithah. Itu dalam kitab-kitab sejarah ditulis. Ibnu Katsir, Abil Fida Ibnu Katsir, terus Al-Kamil fit Tarikh, terus Al-Bidayah, Ibnu Khaldun. Itu menulis itu semua. Syiar A'lamin Nubala menulis cerita itu dan sejarah-sejarah yang lain. Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad menulis itu. Kemudian As-Solihiyun yang menguasai Yaman. Ditulis sejarah, ditulis. Kenapa jenengan kok bilang tidak ada? Berarti kan penghapusan sejarah. Haula wala quwwata illa billah. Makanya ta'allam summa takallam. Belajar dulu baru bicara. Kan apa yang jenengan sampaikan kan tidak berdasarkan kitab. Tidak berdasarkan pernyataan para ulama. Ini yang paling lucu. Katanya jenengan baru mereka itu mempunyai sejarah setelah abad ke-7. Di abad ke-6 itu ada Ibn Samurah Al-Ja'di yang menulis kitab Tabaqat Fuqaha il-Yaman. Di dalamnya itu tidak ada menyebut leluhur kaum Banawi. Tidak ada. Ini abad ke-6. Katanya jenengan baru abad ke-7. Ini abad ke-6 ada sudah. Tabaqat Fuqaha il-Yaman. Lah itu kan di Yaman katanya. Oh katanya mereka kan si Faqih Muqaddam itu faqih yang paling alim, paling unggul, paling afdol, paling utama di antara faqih-faqih yang lain di Yaman. Itu katanya anak cucunya yang digembar-gemborkan. Kalau memang si Faqih Muqaddam itu faqih paling alim di Yaman, kenapa tidak dicatat di Tabaqat Fuqaha Yaman? Berarti bohong. Dia faqih. Karangan kitabnya tidak ada. Disebut paling faqih, paling uang. Buktinya tidak ada. Yang ada si Faqih Muqaddam mengaku Allah. Ya mungkin si Faqih Muqaddam mastur gimana? Katanya si Faqih Muqaddam itu menerima wahyu dari Allah. Wa qala ya abdi mulki mulkuka. Wahai hambaku, kerajaanku ini adalah kerajaanmu juga. Tusarrifu kaifa syi'ta. Kamu gunakan sesuai kemauanmu.
yang disebut di dalam biografinya sebagai muqaddam sahibut tasrif hayyan wa maitan, yang bisa mengendalikan semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Atau diartikan baik dia hidup maupun mati, yang mengendalikan semua ini. La haula wala quwata illa billah. Fatih Muqaddam Mi'raj 70 kali. Dan setiap di penghujung hari dabbahnya itu mau turun, semua orang katanya menunggu untuk mendapatkan kabar dari langit. Ternyata apa kabarnya? Zob. Tidak ada. Bohong. Kan itu. Jadi ini yang jenengan bela. Penyimpangan. Cobalah buka mata dikit, buka pendengaran dikit. Baca kitab-kitabnya Mbak Alawi yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan, yang mengaku Allah. Ini kami masih melakukan investigasi setelah mendapatkan kitabnya Abdullah bin Saba yang selama ini ditutup, disimpan, disamarkan. Kami sudah menemukan, alhamdulillah, diberi informasi oleh salah satu teman di Timur Tengah. Jadi Pakai Muqaddam ketika mengaku Allah fakharra mughsyian, jatuh pingsan, itu mengikuti panutannya Abdullah bin Saba. Karena Abdullah bin Saba setelah mentuhankan Sayyidina Ali bin Abi Thalib fakharra mughsyian, dan Abdullah bin Saba setelah mentuhankan Muhammad Al-Baqir fakharra mughsyian. Ya Muhammad Al-Baqir, antal ilah wa ana nabi, katanya fakharra mughsyian. Ini saya masih melakukan investigasi. Ada kesamaan di dalam klaim dan perilaku. Okay. Ya, karena itu kitab Memang Al-Qaddah masih kami tambah informasi penting yang kami dapatkan dari kitabnya Abdullah bin Saba. Baik teman-teman. Okay. Terlalu serius. Jadi ini kan kebohongan untuk menghapus sejarah di Yaman. Baik, katanya baru kitab sejarah itu ada setelah abad ke-7. Oke. Kalau memang seperti itu. As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya Al-Janadi, di situ tidak menyebutkan para leluhur kaum Ba'alawi. Mereka hanya mengklaim nama Abdullah sebagai keluarga Abi Jadid, diklaim oleh mereka menjadi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini Abdullah diklaim menjadi Ubaidillah karena ditaskir. Ke atasnya nasabnya beda dan ke bawah anak-anaknya beda. Yang di sini Abdullah dia menerangkan keluarga Abil Jadid, yang di sini Ubaidillah di Ba'alawi. Ini abad ke-8 tuh. Kata jenengan baru ditulis sejarah di sana itu pada abad ke-7. Berarti kan bohong. Coba jenengan baca kitab Al-Buruq Al-Musiqah karya Ali As-Sakran, wa hakadha huwa huna Ubaidun, sampai ke belakang. Pasti jenengan akan tahu. Ya, jadi hati-hati. Ini pembelokan sejarah terhadap negeri orang. Negeri yang dulunya maju sebelum Islam karena menjadi terminal bisnis, dan negeri yang sudah disebut di dalam Al-Quran, bi'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Siapa yang mempunyai kebijakan rihlah as-syita' was-shaif, di waktu syita, di waktu saif, itu adalah Hashim, datuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang Arab, kenanglah seseorang, sosok manusia yang hebat, yang mampu menyelamatkan kalian semua dari krisis, yang mempunyai kebijakan.
Kalau orang-orang Quraisy ingin bangkit dari keterpurukan ekonominya, maka di keadaan Syita pergilah ke Syam, dan di keadaan Syai pergilah ke Yaman. Ihlah as-Syita was-Sayf. Seperti itu. Wah, jadi kemana-mana ini. Alhasil, teman-teman, Kiai ini sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu membodoh-bodohkan kitab zaman yang sudah disepakati oleh para pakar nasab sebagai bagian dari metode isbat nasab. Dan Kiai ini berani berbohong dalam membelokkan sejarah-sejarah negara orang lain, hanya dibutakan, hanya ambisi untuk membela junjungannya kaum Ba'alawi. Entah kenapa, atau karena ada hubungan spesial, besanan lah atau apa ya, seperti itu ya. Ya nggak tahu saya ya, mungkin karena itu ya, membela keluarga atau apa yang sudah terlanjur ke Ba'alawi gitu. Akhirnya ambisi ya, berani berbohong, berani menghapus sejarah, dan berani melakukan pembelokan sejarah, dan tidak peduli terhadap pendahulu dan leluhurnya sendiri yang dihina dan dibatalkan oleh kaum Ba'alawi. Ini sudah kami sampaikan satu persatu, walaupun ada pernyataan-pernyataan yang kelewat, tidak ada urgensinya bagi kami untuk menilai celotehan-celotehan yang tidak berilmu dan tidak berdasarkan ilmu. Yang berdasarkan ilmu yang harus diluruskan yaitu dua hal: pembodohan umat, ke pembelokan sejarah dengan cara berbohong dan menghapus sejarah ini. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.